Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang probabilitas dan statistika dengan materi peluang dan statistika. Sebelum kita memulai ke pembahasannya, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Izin perkenalkan diri, nama saya Ilham Fadila Rasid dengan PM 23550310003. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Afifah dengan NPM 2415031047. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatan Panwar dengan NPM 2415031052. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ragil Ahmad Liranda dengan NPM 2415031064. Next. Jadi pada kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah data. Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi mentah yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengukuran, atau pencatatan yang masih perlu diolah agar menjadi informasi yang bermakna. Next. Dan selanjutnya yaitu adalah variabel. Variabel adalah suatu besaran atau faktor yang nilainya dapat berubah-ubah, dapat diukur atau diamati dalam suatu penelitian atau pengamatan. Untuk contoh dari variabel yaitu adalah tinggi badan siswa, nilai ujian, serta waktu belajar. Karena pada contoh ini itu dia dapat berubah-ubah dan tidak menetap di situ saja. Next. Dan yang selanjutnya itu adalah skala ukur. Skala ukur adalah aturan atau cara yang digunakan untuk mengelompokkan dan memberi nilai pada data berdasarkan karakteristik tertentu, agar data tersebut dapat diukur dan dianalisis dengan tepat. Dan skala ukur ini dibagi menjadi 4 jenis. Next. Lanjut ke skala ukur yang terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah ada yang namanya nominal. Nominal itu hanya sebagai penamaan atau kategori, tidak ada urutan. Untuk contohnya itu jenis kelamin, agama, dan jurusan. Yang kedua adalah ordinal. Ordinal itu memiliki kategori dan urutan, tetapi jarak antar kategori tidak pasti. Untuk contohnya itu puas, cukup, puas, dan tidak puas. Untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya interval. Interval adalah memiliki urutan dan jarak antar nilai sama, tetapi tidak memiliki nol absolut. Untuk contohnya itu adalah suhu. Dan yang terakhir adalah rasio. Rasio ini punya semua sifat, yaitu urutan, jarak, sama nol absolut. Untuk contohnya itu umur, berat badan, tinggi badan, serta pendapatan. Next. Untuk yang selanjutnya itu ada penyajian data. Tabel data adalah penyajian data dalam bentuk baris dan kolom yang digunakan untuk menampilkan informasi secara terstruktur, sistematis, dan mudah dibaca. Untuk diagram itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang, penyajian data dalam bentuk batang persegi panjang yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan nilai antar kategori. Yang selanjutnya itu adalah diagram garis. Diagram garis, penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis untuk menunjukkan perubahan atau perkembangan data dari waktu ke waktu atau berdasarkan urutan waktu. Yang selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa kategori untuk menunjukkan perbandingan terhadap keseluruhan. Next. Untuk selanjutnya itu adalah contoh dari masing-masing diagram. Untuk yang pertama adalah diagram batang. Untuk di sumbu X-nya itu adalah program studi, dan di sumbu
Y-nya adalah jumlah mahasiswa. Dapat dilihat pada jumlah program studi, yaitu terdapat 4, yaitu sipil, informatika, mesin, dan elektro. Dan untuk sipil itu berjumlahkan 8 mahasiswa. Untuk yang informatika berjumlahkan 12 mahasiswa, mesin 16 mahasiswa, serta elektro 20 mahasiswa. Dan dapat dilihat untuk diagram batang ini sendiri, dia naik. Untuk yang selanjutnya itu adalah diagram garis. Dan dapat dilihat tersendiri pada diagram garis ini kita mengambil sampel, yaitu urutan ujian serta nilai ujian untuk di sumbu Y-nya dan urutan ujian untuk di sumbu X-nya. Dapat dilihat pada terdapat nilai 5 ujian, yaitu ujian pertama hingga ujian kelima. Dan untuk nilainya itu sendiri, pada ujian pertama rentan di angka 70 hingga 70-an, serta pada ujian kelima para siswa itu mendapatkan nilai sekitar 90-an, dan itu pada diagram garis ini dia untuk jenisnya itu adalah berbanding lurus. Untuk yang selanjutnya itu ada diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran ini kita akan mengambil sampel penggunaan waktu pada siswa dalam sehari. Dan dapat dilihat penggunaan waktu harian pada siswa itu untuk pembelajaran dia belajar sekitar 40%, untuk istirahat dia sekitar 30%, bermain sekitar 20%, serta kegiatan lain itu sekitar 10%, seperti ekstrakurikuler. Next. Untuk ukuran pemusatan data akan dibacakan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data, yaitu min, median, sama modus. Dalam statistika, data yang masih mentah sulit untuk langsung dipahami. Oleh karena itu, diperlukan ukur-ukuran tertentu untuk meringkas data dan mengambil informasi penting. Ukuran pemusatan data digunakan untuk mengetahui nilai yang paling mewakili suatu kelompok data. Sedangkan ukuran penyebaran data digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi dan perbedaan data tersebut. Yang pertama itu ada min, yang dimana min itu ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan. Kemudian membagi dengan jumlah data tersebut, min digunakan untuk mengetahui gambaran umum atau nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Contohnya pada di layar, contoh perhitungannya, data nilai itu sebesar 70, 80, 90 dengan rumus min 70 ditambah 80 ditambah 90 bagi 3, hasilnya 80. Yang artinya jumlah seluruh dari nilai tersebut itu adalah 80. Secara umum tingkat pencapaian siswa berada di angka 80, namun ini memiliki kelemahan karena mudah dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Misalnya jika ada nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya itu ada median atau nilai tengah. Jadi median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Median berguna untuk mengetahui nilai pusat data yang tidak terpengaruhi oleh nilai terlalu besar atau terlalu kecil. Sebagai contohnya itu ada data siswa dengan nilai 60, 70, 80, 90, 100. Setelah itu diurutkan, nilai tengahnya adalah 80, sehingga median data tersebut adalah 80.
Medin sering digunakan ketika data memiliki nilai pencilan karena medin tidak terlalu terpengaruhi oleh nilai ekstrim dan lebih mencerminkan kondisi tengah data. Selanjutnya itu ada modus atau nilai terbanyak. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang paling dominan atau paling banyak dialami. Contohnya ada data siswa dengan nilai 70, 80, 80, 85, 90. Nilai 80 muncul paling sering sehingga modus dari data tersebut adalah 80. Modus membantu kita mengetahui nilai yang paling umum terjadi dalam suatu kelompok data. Selanjutnya itu ada ukuran penyebaran data, yaitu range, variance, standar deviasi. Selanjutnya, yang pertama itu ada range. Range itu adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Jadi range itu menunjukkan selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Untuk rumus range itu nilai terbesar dikurang di nilai terkecil. Contoh dari data kecil itu ada data nilainya itu 60, 70, 80, 90. Jadi sesuai dengan rumus itu range-nya 90 yang terbesar dikurang yang terkecil yaitu 60. Jadi hasilnya 30. Jadi arti nilai data tersebut sejauh 30 poin dari nilai terendah. Selanjutnya ada variansi. Jadi variansi itu menunjukkan rata-rata kuadrat selisih data terhadap min karena satuannya berupa kuadrat. Variansi sering sulit diinterpretasi secara langsung. Oleh karena itu digunakan standar deviasi yaitu akar dari variansi standar deviasi. Lebih mudah dipahami karena satuannya sama dengan data hasil. Jadi dapat dilihat dari layar, dapat diketahui nilainya itu ada 60, 70, 80. Hitungan minnya itu dengan rumus min 60 ditambah 70 ditambah 80 dibagi 3 hasil 70. Lalu hitung selisih tiap data dengan min, yaitu 60 dikurang 70 sama dengan min 10. Ada 70 dikurang 70 sama dengan 0, 80 dikurang 70 sama dengan 10. Terus kuadran selisih itu min 10 pangkat 2 hasilnya 100 dan seterusnya. Terus hitung variansi itu dengan contoh 100 ditambah 0 ditambah 100 dibagi 3 hasilnya 66,67. Selanjutnya itu ada standar devisi. Jadi standar devisi itu adalah akar kuadrat dari variansi. Standar devisi ini digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data dalam satuan yang sama dengan data aslinya sehingga lebih mudah dipahami. Perhitungan dari contoh sebelumnya itu standar devisi akar 66,67 hasilnya jadi 8,16. Selanjutnya, jadi dapat disimpulkan ukuran pemusatan data itu membantu kita untuk mengetahui nilai yang mewakili data, sedangkan ukuran penyebaran data membantu kita memahami tingkat variasi data tersebut. Kedua konsep ini sangat penting dalam analisa data dan statistika. Selanjutnya ke Muhammad Fatan Panwar. Sini
Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang materi peluang. Peluang digunakan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu konsep kejadian dalam kehidupan sehari-hari, seperti peluang undian, menang peluang munculnya angka tertentu dalam melempar dadu. Oke, yang pertama di sini ada ruang sampel dan kejadian. Dalam peluang terdapat dua istilah penting, yaitu ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah kumpulan seluruh kemungkinan hasil dari percobaan. Sebuah contoh, jika kita melempar dadu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata dadu. Sedangkan kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Misalnya, kejadian munculnya angka genap pada dadu, yaitu 2, 4, dan 6. Demikian, kejadian selalu merupakan bagian dari ruang sampel. Lalu ada peluang suatu kejadian. Dalam peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara jumlah hasil yang diinginkan dengan jumlah seluruh kemungkinan hasil. Ada rumus peluang adalah P dalam kurung A sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah seluruh hasil. Sebagai contoh, peluang muncul angka 5 pada pelemparan dadu. Jumlah kejadian yang diinginkan adalah 1, sedangkan jumlah keseluruhan hasil adalah 6, sehingga peluangnya adalah 1/6. Artinya, setiap 1 kali pelemparan dadu, peluang muncul angka 5 adalah 1 dari 6 kemungkinan. Lalu selanjutnya adalah peluang bersyarat. Pada bagian ini, peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian dengan syarat kejadian lain telah terjadi terlebih dahulu. Peluang bersyarat dinotasikan sebagai P A per B. Sebagai contoh, dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Jika diketahui seorang siswa yang dipilih secara acak adalah siswa yang duduk di barisan paling depan, dan di barisan paling depan terdapat 10 siswa, dengan 6 diantaranya adalah perempuan, maka peluang tersebut adalah perempuan sebesar 6/10 atau 0,6. Artinya, jika diketahui siswa duduk di barisan di barisan paling depan, peluang terpilihnya siswa perempuan adalah 60%. Oke. Selanjutnya adalah aturan penjumlahan dan perkalian. Dalam aturan penjumlahan peluang digunakan jika dua kejadian saling lepas, artinya kedua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Rumus peluang adalah P UB atau sama dengan P dalam kurung A plus peluang dalam kurung B. Contohnya, peluang muncul angka 1 atau angka 6 saat melempar dadu. Peluang munculnya angka 1 adalah 1/6. Dan peluang munculnya angka 6 juga 1/6, sehingga peluangnya adalah 2/6 atau 1/3. Kemudian adalah contoh perkalian. Dalam contoh perkalian sama saja, cuman dia jika dua kemungkinan bersifat independen, yaitu kejadian tidak saling mempengaruhi. Rumusnya adalah P sama dengan dalam kurung A dikali
P dalam kurung B. Oke. Di sini ada contoh kasus peluang atau data cuaca dalam 10 hari, 4 hari hujan sama dengan probabilitas P hujan sama dengan 4/10 sama dengan 0/4 sama dengan 40%. Jika 5 hari berawan dan 4 diantaranya adalah hujan, peluang probabilitas darah hujan dibagi dengan berawan, yaitu 4/5 sama dengan 0,8 atau 80%. Untuk contoh kasus dalam kehidupan nyata atau relief, statistika atau peluang, contoh yang pertama yaitu tentang peluang dalam pengaplikasian pada ojek online. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, layanan ojek online sering digunakan untuk berpergian atau beraktivitas. Salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh pengguna yaitu adalah lama waktu untuk menunggu kedatangan driver setelah melakukan pemesanan. Untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan mendapatkan driver dengan waktu tunggu yang cepat, maka seseorang pengguna mencatat waktu kedatangan pada 15 kali pemesanan. Nah, untuk dari 15 kali tersebut didapatkan waktu driver datang kurang atau pas 5 menit sebanyak 9 kali. Kemudian driver datang lebih dari 5 menit sebanyak 6 kali. Dengan tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan peluang mendapatkan driver cepat pada pemesanan berikutnya. Nah, dengan membandingkan jumlah kejadian driver datang terhadap jumlah seluruh pemesanan, diperoleh peluang sebesar 60% sesuai dengan rumus PA sama dengan NA per NS, yaitu dimana 9/15 sama dengan 0,6 didapatkan 60%. Jadi peluang mendapatkan driver cepat adalah 60%. Nah, data tersebut membantu pengguna dalam memperkirakan waktu keberangkatan serta memberikan gambaran kualitas layanan ojek online di wilayah tersebut. Next. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu statistika pada pengaplikasian di pengunjung kebun binatang. Dalam pengelolaan tempat wisata seperti kebun binatang, jumlah pengunjung harian sangat penting untuk diketahui karena berkaitan dengan pengaturan petugas, kebersihan, keamanan, atau ketersediaan fasilitasnya. Oleh karena itu, pihak pengelola mencatat jumlah pengunjung kebun binatang selama 7 hari berturut-turut, yang dimana didapatkan data yaitu pada hari pertama 1200, kemudian 1350, 1300, 1500, 1450, 1400, dan 1600. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah pengunjung setiap hari tidak selalu sama. Ada hari dengan pengunjung relatif sedikit dan ada pula yang relatif ramai. Nah, nilai rata-rata atau mean digunakan untuk mengetahui jumlah pengunjung harian secara umum. Dari perhitungan diperoleh rata-rata sebanyak 1400, yaitu dengan rumus N per sigma X 9800/7, yaitu jumlah harinya didapatkan 1400. Dan range digunakan untuk melihat perbedaan antara jumlah pengunjung terbanyak dan tersedikit,
X max dikurang X min, 1600 dikurang 1200 sama dengan 400. Nah, dengan analisis ini pengelola kebun binatang dapat mengambil keputusan yang lebih tepat seperti menambah petugas pada hari ramai dan mengurangi pada hari sepi, sehingga operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Jadi rata-rata pengunjung kebun binatang adalah 1400 orang per hari dengan variasi kunjungan sebesar 400 orang. Hal tersebut bisa diakibatkan karena hari libur atau akhir pekan. Oke, next. Kemudian bagian penutup, di mana dapat diambil garis besar atau kesimpulan bahwa statistika dan peluang membantu kita memahami dan menganalisis data secara sistematis serta memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu peristiwa. Kemudian penguasaan materi ini melatih pola pikir kritis dan pengambilan keputusan berbasis data sehingga bermanfaat dalam dunia akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik, konsep ini dapat diterapkan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara logis dan objektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam contoh pengaplikasian kasus dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian penutup, saya kembalikan lagi kepada Agil. Dari saya ingin menambahkan bahwa materi ini memberikan dasar yang penting dalam memahami bagaimana suatu kejadian dapat dianalisis secara matematis melalui probabilitas, serta diolah secara sistematis melalui statistika. Melalui pembahasan ini, kita dapat belajar cara menentukan peluang suatu peristiwa, menginterpretasikan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan perhitungan yang logis dan terukur. Selain itu, materi probabilitas dan statistika juga melatih pola pikir analisis dan kritis, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia akademik, penelitian, maupun pengambilan keputusan di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, pemahaman terhadap probabilitas dan statistika juga membantu kita dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam bentuk data, grafik, maupun tabel, sehingga kita tidak mudah keliru dalam menafsirkan suatu hasil. Dengan bekal materi ini, diharapkan kita dapat lebih bijak dan rasional dalam menghadapi berbagai permasalahan yang melibatkan data dan ketidakpastian. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman serta menjadi bekal dalam penerapan di bidang akademik maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini.